Hidup yang dipulihkan. Setiap orang pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup. Ada yang terluka karena kegagalan, ada yang hancur karena kehilangan, ada yang kecewa karena pengkhianatan, dan ada yang merasa jauh dari Tuhan karena dosa yang pernah dilakukan. Luka-luka kehidupan seringkali meninggalkan bekas yang dalam dan membuat seseorang merasa tidak mungkin kembali seperti semula. Namun kabar baiknya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Dia bukan hanya sanggup menghibur hati yang terluka, tetapi juga sanggup memulihkan kehidupan yang telah hancur. Firman Tuhan dalam Yul 2 ayat 25 berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pelompat besar dan belalang pengerit." Ayat ini menunjukkan hati Tuhan yang penuh kasih. Tuhan tidak hanya melihat apa yang hilang dalam hidup kita, tetapi Dia juga sanggup memulihkannya menurut kehendak-Nya. Seringkali ketika kita mengalami kegagalan atau kehilangan, kita berpikir bahwa semuanya sudah terlambat. Kita merasa kesempatan telah berlalu dan masa depan telah rusak. Namun Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Dia melihat kemungkinan pemulihan di tempat yang manusia anggap tidak memiliki harapan lagi. Salah satu contoh yang indah adalah kehidupan Petrus. Petrus adalah murid yang sangat mengasihi Yesus, tetapi ia pernah mengalami kegagalan besar. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Petrus menyangkal gurunya sebanyak 3 kali. Bayangkan betapa hancurnya hati Petrus saat menyadari apa yang telah ia lakukan. Ia pasti merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Ia mungkin berpikir bahwa ia tidak layak lagi melayani Tuhan. Namun Yesus tidak meninggalkan Petrus dalam kegagalannya. Setelah kebangkitannya, Yesus secara khusus menemui Petrus dan memulihkannya. Yohanes 21 ayat 17 berkata, Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan tidak hanya mengampuni Petrus, tetapi juga memulihkan panggilannya. Kegagalan tidak menjadi akhir hidup Petrus karena Tuhan bekerja memulihkannya. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan sanggup memulihkan apa yang rusak karena dosa, kesalahan, atau keadaan hidup yang sulit. Mazmur 147 ayat 3 berkata, "Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka." Perhatikan bahwa Tuhan tidak mengabaikan luka kita. Dia melihatnya. Dia memahami rasa sakit yang kita alami. Dan Dia bertindak sebagai tabib yang menyembuhkan hati yang terluka. Pemulihan Tuhan tidak selalu berarti mengembalikan segala sesuatu persis seperti sebelumnya. Kadang Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Kadang Dia membentuk kita menjadi lebih kuat melalui proses pemulihan itu. Seperti tulang yang pernah patah tetapi kemudian sembuh, seringkali bagian yang telah dipulihkan justru menjadi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Mungkin hari ini ada bagian hidup kita yang membutuhkan pemulihan. Mungkin hubungan yang retak. Mungkin hati yang penuh kepahitan. Mungkin semangat yang telah hilang. Mungkin iman yang mulai lemah. Jangan menyerah. Tuhan masih bekerja. Tuhan masih sanggup memulihkan. Yesaya 61 ayat 3 berkata, "Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar." Inilah hati Tuhan. Dia menggantikan duka cita dengan pengharapan. Dia menggantikan kehancuran dengan pemulihan. Dia menggantikan keputusasaan dengan sukacita yang baru. Karena itu, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Jangan biarkan luka membuat kita menjauh darinya. Justru dalam keadaan yang paling rapuh sekalipun, Tuhan mampu bekerja dengan kuasa-Nya. Percayalah, tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu hancur untuk dijamah oleh kasih-Nya. Tuhan masih sanggup membuat sesuatu yang indah dari bagian-bagian hidup yang tampaknya telah hancur. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang memulihkan. Terima kasih karena tidak ada luka yang terlalu dalam dan tidak ada kehidupan yang terlalu rusak bagimu. Hari ini kami menyerahkan setiap bagian hidup kami yang membutuhkan pemulihan. Sembuhkan hati yang terluka, kuatkan iman yang lemah, dan pulihkan pengharapan yang mulai pudar. Tolong kami untuk percaya bahwa Engkau masih bekerja dan bahwa rencana-Mu atas hidup kami tetap baik.
Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa pemulihan MU. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.